أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. ويثبت أقدامكم, dan meneguhkan kedudukan kalian. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Salawat serta salam semoga terus dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, dimanapun kalian berada, insyaallah Syariah Law Institute di sesi keempat masih dalam pembahasan hukum tata negara Islam atau hukum tata negara syariah Islam. Pembahasan ini kemudian dibedah dari buku karya penulis, yaitu saya sendiri, Chandra Purna Irawan MH, yaitu buku berjudul Hukum Tata Negara Khilafah. Pada sesi keempat pembahasan kali ini, yaitu akan membahas mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, pembagian kekuasaan antara khalifah dan kemudian pemerintah daerah. Pada sesi pertama, saya sudah menjelaskan bahwa bentuk negara khilafah, bahwa bentuk negara khilafah itu adalah negara kesatuan. Kemudian juga membahas bentuk pemerintahan Islam. Jika dilihat di sesi pertama, yaitu pembahasan satu, bahwa sistem pemerintahan Islam itu adalah bentuk negaranya adalah negara kesatuan, berarti ada pembagian pusat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena tadi bahwa di dalam Islam tidak mengenal istilah federasi, sehingga oleh karena itu negaranya adalah berbentuk negara kesatuan. Kenapa negara kesatuan sudah dibahas cukup detail di pembahasan yang pertama, di sesi yang pertama. Nah, sekarang akan lebih memfokuskan tentang pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Jadi di dalam negara khilafah itu ada pembagian wilayah. Jadi negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan khilafah, yaitu negara Islam, dibagi dalam beberapa daerah administratif yang disebut dengan wilayah atau daerah provinsi. Sementara setiap wilayah atau setiap provinsi itu dibagi-bagi dalam daerah administratif yang disebut dengan imalah atau daerah kabupaten. Kemudian setiap orang yang memimpin wilayah atau provinsi disebut dengan wali atau gubernur atau amir, dan orang yang memimpin imalah disebut dengan amir. Imalah itu adalah daerah kabupaten, maka pemimpinnya disebut dengan amir. Kemudian setiap imalah atau daerah kabupaten itu dibagi dalam beberapa bagian administratif yang disebut dengan kosabah atau kota dan atau kecamatan. Selanjutnya, setiap kosabah, setiap kota atau kecamatan tadi dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil yang disebut dengan hayu atau dusun atau desa atau kampung. Jadi dalam konteks ini adalah hayu itu adalah dusun, desa atau kampung. Nah, sementara orang yang mengurusi kosabah atau hayu, yaitu mengurusi
kota atau kecamatan atau yang mengurusi dusun, desa atau kampung, masing-masing ini disebut dengan mudir atau pengelola yang tugasnya adalah hanya untuk tugas-tugas administrasi saja. Nah, sementara para wali atau gubernur ini adalah penguasa atau hukam karena wewenangnya adalah wewenang pemerintahan. Di dalam kamus Al-Mufid itu dikatakan bahwa waliya asyasa waliya alaihi walayatan. Nah, kata wilayatan atau wilayah adalah masdar atau infinitif yang artinya adalah khutbah, al-khutbah atau jalan, atau al-imarah atau kepemimpinan, dan as-sultan atau kekuasaan. Karena gubernur adalah penguasa, maka yang menduduki jabatan gubernur itu memerlukan adanya pengangkatan dari pemerintah pusat, yaitu khalifah atau orang yang mewakili khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu. Kenapa? Karena gubernur tidak diangkat kecuali oleh pemerintah pusat, yaitu oleh khalifah. Jadi hal ini didasarkan pada aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Beliau juga kemudian memberikan hak atau wewenang untuk memutuskan persengketaan. Jadi begitu juga di dalam sistem pemerintahan Indonesia, gubernur itu juga diangkat oleh presiden atau orang yang mewakili presiden, misalkan kementerian dalam negeri atau menteri dalam negeri. Cuman pada beberapa tahun kemarin, gubernur kemudian langsung diangkat oleh presiden di Indonesia. Salah satunya misalkan ada gubernur DKI Jakarta. Nah, kita kembali ke pembahasan Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai contoh misalkan telah mengangkat Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di wilayah Jahat. Kemudian juga mengangkat Ziyad bin Walid untuk menjadi gubernur di wilayah atau di provinsi Hadramaut, dan kemudian mengangkat Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di wilayah Zabid dan wilayah An, gitu ya. Jadi dalam konteks ini menunjukkan bahwa praktek-praktek pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi dalam konteks ini Rasulullah secara de facto telah mempraktikkan teori-teori kepemimpinan hukum tata negara, telah mempraktikkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kemudian kita harus perhatikan bahwa mengingat seorang gubernur itu adalah, atau seorang wali atau gubernur itu adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa atau pemimpin di suatu wilayah atau provinsi, maka para wali adalah wakil dari khalifah. Jadi dia adalah wakil dari pemerintah. Oleh karena itu mereka harus menjalankan semua aktivitas yang diwakilkan oleh kepala negara pada dirinya. Jadi untuk jabatan wali atau gubernur ini dalam konteks Islam sebetulnya tidak menetapkan batasan tertentu. Batasan tertentu dalam arti seberapa besar kekuasaannya. Tetapi setiap orang yang kemudian ditunjuk untuk mewakili khalifah atau kepala negara dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, maka wali harus terkait dalam konteks aktivitas itu, yaitu aktivitas yang kemudian diwakilkan oleh kepala negara terhadapnya, karena dia adalah wakil dari penguasa. Nah, kemudian aktivitas wali atau gubernur itu adalah aktivitasnya sesuai dengan keputusan atau kemudian peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau khalifah, yang ditetapkan ketika kepala negara atau khalifah itu melakukan pengangkatannya sebagai gubernur untuk suatu daerah tertentu. Nah, akan tetapi kekuasaannya terhadap suatu provinsi
maka tempatnya kemudian dibatasi. Jadi nanti pembagian wilayah, nanti kepala negara akan menetapkan wilayah daratan mana saja yang kemudian akan dibatasi. Terlepas nanti apakah nanti kemudian kegubernuran ini ada yang memegang wilayah yang begitu luas, ada juga yang wilayah yang kecil. Dalam konteks ini nanti kepala negara beserta staf-staf dan badan negaranya kemudian akan membahas membatasi wilayah mana saja yang dipegang oleh salah satu kegubernuran kelak pada masa sistem pemerintahan Islam. Oleh sebab itu Rasulullah kemudian telah membatasi daerah atau wilayah yang akan menjadi daerah atau menjadi wilayah wali yang beliau angkat. Sudah saya jelaskan di pembahasan awal bahwa Rasulullah SAW kemudian mengangkat para wakil-wakilnya untuk mengurusi wilayah atau provinsi yang kemudian yang menjadi ketetapan keputusan dari Rasul pada waktu itu. Nah, tetapi dalam hal ini adalah di dalam negara khilafah atau sistem pemerintahan Islam itu ada dua bentuk wilayah. Jadi jika khalifah itu mengangkat seorang amir atau pemimpin untuk suatu daerah atau gubernur untuk suatu daerah, maka wilayah atau negeri, maka kepemimpinan dan kekuasaannya ada dua bentuk. Pertama adalah wilayatul ammah atau wilayah ammah atau kekuasaan umum, dan kemudian wilayah khassah atau kekuasaan khusus. Apa yang dimaksud dengan keduanya? Kekuasaan umum atau wilayah ammah artinya bahwa wewenangnya meliputi semua urusan pemerintahan yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Jadi ketika kepala negara atau khalifah itu mengangkat dia untuk suatu daerah atau wilayah, maka khalifah memberi dia wewenang untuk mengatur semua urusan rakyatnya. Khalifah memberikan wewenang kepada gubernur untuk mengurusi semua urusan rakyatnya dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang dikuasakan kepada gubernur tadi. Dengan kata lain, wewenang yang diberikan khalifah kepada gubernur atau pemimpin daerah tadi adalah wewenang secara umum. Itu yang disebut dengan wilayah ammah. Kemudian wilayah khassah atau kekuasaan khusus adalah bahwa wewenangnya dibatasi untuk mengatur angkatan bersenjata, misalkan militer untuk di daerah, kemudian mengurusi warga, kemudian melindungi wilayah, atau membela perempuan dan hak-hak di wilayah atau daerah kekuasaan yang menjadi daerah kekuasaan pemimpin daerah itu sendiri. Ia kemudian misalkan tidak boleh menangani peradilan atau qadha, kemudian tidak boleh mengumpulkan khoros dan sedekah dan seterusnya. Dalam konteks wilayah khassah ini adalah kekuasaan pemimpin daerah kemudian dibatasi. Dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW telah mempraktekkan, jadi Rasul telah mengangkat wali atau gubernur atau pemimpin daerah dengan kekuasaan umum atau wilayah ammah. Kemudian Rasulullah pun telah mengangkat Amir bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman. Sekarang Yaman ada menjadi negara tersendiri. Kemudian dengan kekuasaan umum atau wilayah itu ammah, Rasulullah juga kemudian telah mengangkat gubernur dengan kekuasaan khusus atau wilayah khassah. Rasulullah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi wali gubernur di Yaman dengan wewenang khusus untuk menangani peradilan. Kemudian praktik ini terus berjalan di era kekhilafahan sesudah Rasulullah SAW. Karena itu mereka juga kemudian mengangkat gubernur dengan kekuasaan umum atau wilayah ammah. Oleh karena itu Khalifah Umar ibn Khattab misalkan telah mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kekuasaan umum atau wilayah ammah. Mereka juga kemudian mengangkat wali dengan kekuasaan khusus atau wilayah khassah. Khalifah Ali bin Abi Thalib misalkan telah mengangkat Abdullah bin Abbas ke Basrah khusus untuk mengurusi selain al-mal atau harta, dan secara bersamaan juga mengangkat Ziyad khusus untuk mengurusi al-mal, yaitu harta. Dengan demikian maka kekuasaan atau wilayah pada masa awal itu telah mengenal dua bentuk. Jadi ada yang disebut dengan wilayatul khassah dan wilayatul kharas. Karena itu
kemudian kita akan menjumpai banyak kemudian buku-buku sejarah yang telah membahas dalam perkara ini, dan kemudian menggunakan dua bentuk ini bagi para wali atau gubernur, yaitu al-imarah ala as-sholah, yaitu pemimpinan atas sholat, kemudian al-imarah ala as-sholah wal kharaj, yaitu kepemimpinan atas sholat dan kharaj. Artinya bahwa seorang amir atau gubernur itu kadang-kadang diangkat untuk menjadi amir sholat dan kharaj, kadang-kadang amir atau gubernur untuk mengurus diangkat untuk perkara sholat saja, dan kadang juga mengangkat perkara kharaj saja. Oleh karena itu, maka dalam konteks ini bahwa ternyata di dalam praktik sistem pemerintahan Islam sudah jauh 1300 tahun yang lalu sudah dipraktekkan bagaimana kemudian pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa ternyata sistem pemerintahan di dalam Islam sudah jauh lebih modern, yang saat ini para ahli hukum atau kemudian orang-orang barat dengan bangganya mengatakan bahwa sistem aturan demokrasi, republik dan seterusnya ini adalah aturan pemerintahan yang paling modern. Ternyata yang dipraktek-praktekkan pada masa saat ini adalah ternyata sudah jauh-jauh sebelumnya Rasulullah dan para sahabat kemudian telah mempraktekkan bagaimana kemudian menjalankan sistem pemerintahan, menjalankan bagaimana pembagian antara kekuasaan wilayah pusat dan pembagian wilayah daerah atau provinsi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi yang keempat, alhamdulillah kita sudah cukup jelas bagaimana khalifah membagi kekuasaannya atau kepala negara membagi kekuasaannya antara kewenangan pemerintah pusat dan kemudian kewenangan untuk pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan gambaran ini semakin jelas, semakin nampak bahwa ternyata sistem pemerintahan Islam atau negara khilafah adalah negara yang sudah pernah dipraktekkan pada masa itu dan bertahan hingga 1924. Mudah-mudahan ingatan kita kemudian menjadi rindu terhadap Islam, akan kemudian menyongsong kembali peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja di sesi yang keempat atas kajian hukum tata negara khilafah yang khusus membahas mengenai pembagian pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Sampai jumpa di pertemuan sesi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.